Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya, Valencia Belvitsi. Dan saya Jason Sambo. Pemirsa, tentu yang masih jadi pembahasan dari hari Sabtu kemarin sampai dengan hari ini adalah terkait dengan eskalasi konflik di Timur Tengah yang semakin hari semakin mengkhawatirkan pemirsa. Jadi kita akan membahas dalam beberapa hot topic. Kali ini pemirsa kita lihat yang pertama, Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis ini adalah sebuah video yang memperlihatkan peluncuran rudal jelajah Tomahawk ke wilayah Iran. Kita simak berikut ini. Jadi pemirsa, serangan ini dilakukan dari kapal rudal USS Providence sebagai bagian dari operasi militer yang dinamakan Operation Epic Fury. Dan selain serangan laut, United States Central Command juga melancarkan gelombang serangan di udara ke berbagai target yang ada di Iran. Sementara itu Presiden Donald Trump kembali menegaskan jika Iran menimbulkan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Iran ini disebut mengabaikan peringatan Amerika Serikat dan juga menolak untuk menghentikan upaya mereka dalam mengembangkan senjata nuklir. Ini adalah klaim dari Donald Trump. Trump juga mengatakan sebenarnya banyak yang mendukung aksi Amerika atas Iran ini, tapi banyak pula yang tidak berani bersuara saja. Kita akan simak apa yang disampaikan oleh Donald Trump berikut ini. Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. Following our obliteration of Iran's nuclear program in Operation Midnight Hammer a short while ago, we warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location because they were unable to use the ones that we so powerfully blew up. But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases, both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. The purpose of this fast-growing missile program was to shield their nuclear weapon development and make it extraordinarily difficult for anyone to stop them from making these highly forbidden by us nuclear weapons. We were the ones that were complaining. We were the ones that wanted it stopped, but everybody was behind us. They just didn't have the courage to say so. Bagaimana kondisi terkini di Iran? Kami juga akan hadirkan ulasan terkininya untuk Anda. Sudah ada jurnalis Metro TV, ada Ismail Amin dari KOM Iran. Ya, kita langsung sapa. Selamat pagi waktu Indonesia, Ismail. Jadi bagaimana saat ini situasi terkini di kota-kota besar yang ada di sana? Ya Mas Jason, Mbak Valen, selamat pagi. Kami laporkan bahwa sampai saat ini situasi masih terhitung kondusif, stabil, dan normal walaupun suara ledakan masih terdengar di beberapa tempat. Bahkan di tempat kami di KUM, dari tadi malam terdengar rentetan suara ledakan. Dan kami lihat, pantau di televisi, itu dilaporkan sebagai suara ledakan berasal dari aktivasi sistem pertahanan udara Iran. Dan sampai saat ini belum dilaporkan adanya dampak serangan yang signifikan di kota Qum. Sementara di Teheran kemarin dilaporkan serangan terbaru Israel dan Amerika Serikat itu menyasar kantor IRIB, kantor berita nasional, walaupun sampai sekarang belum ada verifikasi mengenai jumlah korban ataupun kerugian yang diakibatkan. Namun disebutkan kantor berita masih tetap mampu mengudara dan kami pun masih bisa menikmati tayangan-tayangan televisi dan laporan-laporan resmi yang ada. Begitu juga disebutkan bahwa rumah sakit anak Gandhi, rumah sakit khusus buat bayi dan anak, itu juga mendapatkan serangan. Jumlah korban pun juga belum disebutkan, namun dikatakan bahwa pasien dan tim medis berhasil dievakuasi. Sampai tadi malam, masyarakat Iran masih tetap turun ke jalan melakukan pawai, dan rencananya sepertinya pawai akan berlangsung sampai 7 hari, karena memang ditetapkan 7 hari libur nasional
dan 40 hari berkabung nasional atas kematian Ayatullah Said Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, melalui serangan Israel pada Sabtu kemarin. Dan dengan libur 7 hari ini, masyarakat Iran diberikan kesempatan untuk mengekspresikan rasa duka cita mereka dan rasa solidaritas mereka terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Ismail, apa kemudian imbauan yang disampaikan dari otoritas di Iran pada masyarakat terkait dengan serangan-serangan yang mungkin saja terjadi dalam waktu dekat? Ya, himbauannya tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan walaupun tidak ada pembatasan mobilitas, tidak ada pelarangan khusus kecuali di tempat-tempat sensitif dan di tempat-tempat strategis memang akses masyarakat biasa itu dibatasi. Namun secara umum aktivitas masyarakat tidak ada pembatasan apa-apa, bahkan mereka bebas untuk keluar rumah melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menyampaikan aspirasi mereka bahwa mereka mendukung militer Iran melakukan serangan balasan. Mereka meluapkan rasa sedih mereka bahkan sampai pukul 12 malam. Kami masih nonton tayangan televisi secara live. Masyarakat Iran masih tetap berkumpul di lapangan, di ruang-ruang publik, di bundaran-bundaran, mengungkapkan rasa sedih mereka. Demonstrasi yang mereka lakukan juga ditujukan untuk disampaikan kepada Donald Trump dan Netanyahu bahwa apa yang telah keduanya lakukan atas pemimpin mereka itu tidak akan membuahkan hasil, karena masyarakat Iran tidak akan berubah, tidak akan menjadi kompromi dengan Amerika Serikat, dan juga tidak akan takut dan menyerah. Baik. Terima kasih Ismail Amin melaporkan langsung dari KOM Iran. Selamat bertugas kembali dan tetap utamakan keselamatan di sana. Baik. Pemirsa, itu tadi ada beberapa hot topic yang sudah kami sajikan untuk Anda pagi hari ini. Masih ada beragam informasi lain dalam Selamat Pagi Indonesia, diantaranya gangguan jadwal penerbangan akibat agresi Israel dan Amerika Serikat ke Iran akan berimbas pada perjalanan umroh jemaah Indonesia. Ya, nanti akan kita bahas dan rangkai bersama informasinya yang lain. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Bahlil, salah satu yang dibahas adalah antisipasi pasokan minyak nasional pasca penutupan Selat Hormuz imbas meningkatnya eskalasi di Timur Tengah. Gangguan jadwal penerbangan akibat agresi Zionis Israel dan AS ke Iran berimbas pada perjalanan umroh jemaah Indonesia. Ribuan jemaah tertunda keberangkatan maupun kepulangan, termasuk 58.000 orang yang masih berada di Arab Saudi. Pemakaman Wapres ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno dilaksanakan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengenang sosok almarhum sebagai suri tauladan bagi seluruh anak bangsa. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi berikutnya. Memanasnya konflik di Timur Tengah mulai berdampak pada operasional penerbangan di Indonesia. Lalu bagaimana situasi terkininya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang pecah sejak hari Sabtu berdampak langsung pada ribuan warga Indonesia di Tanah Suci. Ya, tercatat sekitar 58.000 jemaah umroh asal Indonesia belum dapat kembali ke tanah air karena situasi keamanan kawasan yang memburuk. Informasinya, pemirsa. Berikut ini pemirsa, kami hadirkan informasi aksi saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran membuat sejumlah penerbangan dihentikan. Kondisi ruang udara yang dinilai beresiko menjadi alasan utama pembatalan tersebut.
Sejumlah negara transit juga memberlakukan penutupan akses penerbangan, mempersempit pilihan jalur kepulangan para jemaah. Pihak Kementerian Haji dan Umroh membuat beberapa skema opsi dan menyesuaikan dinamika sesuai situasi di lapangan. Aspek keselamatan jemaah menjadi pertimbangan utama. Koordinasi antara otoritas di Arab Saudi dengan Indonesia masih terus dilakukan, mengantisipasi kebutuhan tempat tinggal apabila masa tunggu jemaah butuh waktu lebih lama. Untuk jamaah umroh yang akan segera pulang untuk terus berkoordinasi dan memastikan jadwal penerbangan dan memastikan bahwasannya bila ada penundaan kepulangan agar mendapatkan hotel atau hunian yang layak dari maskapai penerbangan, dari travel atau penyelenggara ibadah umroh, dan nanti akan langsung didampingi oleh kantor urusan haji di Tanah Suci. Sementara itu pemerintah memastikan keselamatan jemaah umroh di tengah memanasnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mencatat ada lebih dari 6.000 jemaah sudah berhasil dipulangkan ke tanah air secara bertahap. Kementerian Haji dan Umroh RI terus mengawal proses kepemulangan jemaah umroh di tengah dinamika keamanan Timur Tengah dan keterbatasan penerbangan saat ini. Sampai awal Maret 2026, pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara terukur, terkoordinasi dan mengutamakan keselamatan. Hingga menjelang musim haji 18 April mendatang, ada lebih dari 43.000 calon jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat melalui 439 penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Dan hari Sabtu ada 4.200 jemaah yang dipulangkan melalui 12 penerbangan. Sedangkan hari Minggu 2.047 jemaah kembali ke Indonesia menggunakan 5 penerbangan. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mencatat lebih dari 6.000 jemaah sudah berhasil dipulangkan ke tanah air secara bertahap. Pemerintah juga menegaskan komitmen perlindungan maksimal bagi para jemaah. Fokus kita tentu ingin memastikan jemaah tetap aman dan mendapatkan kepastian layanan. Dan juga terkait perlindungan, kami ingin terus memastikan negara terus hadir. Dan jika terdapat kendala hukum, keadaan darurat ataupun persoalan lainnya di Arab Saudi maupun negara transit, kami juga meminta kepada para jemaah segera menghubungi KBRI atau KJRI setempat. Dan juga kami juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat bagi jamaah kita. Dan juga dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kami juga mengimbau kembali pada jemaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk mempertimbangkan penundaan keberangkatan hingga situasi kembali kondusif. Dan pemirsa, terkait apa dampaknya pada operasional penerbangan di Indonesia, sudah ada jurnalis Metro TV Arbida Dono Sumito langsung dari Bandara Soekarno-Hatta dan Ahmad Fahmi langsung dari Bandara Sultan Hasanuddin. Ya, kita akan ke Jakarta terlebih dahulu di Bandara Soekarno-Hatta. Ada Arbida. Selamat pagi Arbida. Jadi pagi ini ada maskapai apa saja yang batal berangkat ke Timur Tengah dan berapa jumlahnya? Baik, selamat pagi Jason dan juga Valen dan juga pemirsa terkait dengan pembatalan akibat imbas konflik global yang ada di Iran begitu. Tadi pagi hari ini kami melihat di jadwal keberangkatan dari Terminal 3 internasional dan juga domestik, ini khususnya menuju ke Timur Tengah, ada 4 penerbangan pagi hari ini dengan 4 maskapai yang berbeda yang berangkat ke Doha dan itu dibatalkan, yakni untuk maskapai JetBlue, Iberia Airlines, American Airlines dan juga Qatar Airways begitu. Namun memang masih ada juga maskapai yang sebelumnya ini sempat membatalkan penerbangan, namun hari ini sudah mulai melakukan penerbangan menuju ke Timur Tengah. Namun ini bukan ke Doha, melainkan ke Jeddah, yakni di pukul 10.45 waktu Indonesia Barat nanti dengan maskapai Saudi Airlines yang dijadwalkan masih on schedule di pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Selain itu pemirsa, operasional Bandara Soekarno-Hatta pun ini sudah terlihat stabil untuk operasionalnya dan juga terkendali. Sementara itu untuk penerbangan domestik maupun internasional selain ke Timur Tengah pun juga tetap berjalan normal seperti biasanya. Nah, menurut informasi yang kami dapatkan pemirsa, ini pada tanggal 2 Maret 2026 atau kemarin tercatat ada 17 penerbangan yang dibatalkan
Rinciannya adalah untuk Abu Dhabi, menuju Abu Dhabi yakni Etihad Airways, ada 4 penerbangan yang dibatalkan dari keberangkatan maupun kedatangan. Lalu untuk Doha melalui Qatar Airways ada 7 penerbangan. Lalu Dubai dengan Emirates ada 4 penerbangan, Jeddah dengan Saudi ya Airlines ada 2 penerbangan. Sehingga jika di total untuk tanggal 2 Maret kemarin ada 17 penerbangan. Namun jika dikumulatifkan sejak konflik global terjadi, sejak penutupan wilayah udara sejumlah kawasan di Timur Tengah dari tanggal 28 Februari hingga tanggal 2 Maret, total ada 44 penerbangan yang dibatalkan. Begitu pemirsa, mengingat kalau kita melihat setelah imbas konflik global tersebut yang ada di Iran, ada sejumlah kawasan Timur Tengah yang ditutup, yakni seperti Iran, Irak, lalu ada Kuwait, Bahrain, dan juga Qatar. Serta ada Yordania, meskipun memang Yordania ini tidak menutup secara permanen, maksud kami secara seluruhnya, namun memang masih ada penerbangan untuk pendaratan saja atau pengubahan rute yang ada di Yordania, begitu pemirsa. Nah, memang ini menjadi imbas bagi para penumpang yang dibatalkan, namun dari pihak Bandara Soekarno-Hatta pun juga sudah memberikan servis recovery untuk mereka. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, pemirsa. Jason dan juga Valen kembali ke studio. Baik, Arbida terima kasih. Selanjutnya pemirsa kita akan lihat bagaimana informasi terkini dari Fahmi. Fahmi ada di Bandara Sultan Hasanuddin. Fahmi, jadi bagaimana kondisi terkini di sana? Banyakkah penerbangan yang dibatalkan? Baik, dapat saya laporkan di tengah dinamika situasi yang berkembang di kawasan Timur Tengah Indonesia, operasional penerbangan rute Jeddah Makassar di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin masih normal dan berjalan dengan lancar. Berdasarkan data yang saya terima dari PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Makassar, memastikan seluruh aktivitas penerbangan khususnya rute menuju ke Timur Tengah masih berlangsung sesuai jadwal. Berdasarkan operasional pada 1 Maret hingga saat ini, rute Jeddah Makassar yang dilayani maskapai Lion Air tiba dengan aman dan lancar membawa 386 penumpang. Sementara penerbangan keberangkatan Makassar Jeddah yang dilayani oleh maskapai Flydeal juga tercatat berstatus on schedule dengan 79 penumpang. Hingga saat ini belum terdapat penerbangan rute Timur Tengah yang berdampak dinamika di situasi global. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama maskapai dan otoritas terkait guna memastikan serta kenyamanan penumpang tetap terjaga di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Baik, terima kasih Ahmad Fahmi melaporkan langsung dari Bandara Sultan Hasanuddin, dan sebelumnya Arbida Donosmito dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, jadi menyikapi situasi serangan Amerika Serikat ke Iran, Kementerian Haji dan Umroh dijadwalkan akan memanggil seluruh penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh hari Selasa 3 Maret 2026 ini. Ya, pertemuan ini bertujuan untuk membahas langkah mitigasi pasca serangan Amerika Serikat ke Iran yang berdampak pada jalur penerbangan internasional. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Nah, sementara walaupun baru 2 hari ini kita ketahui perang bersama ini mengakibatkan adanya pembatalan dari para airline yang notabene adalah mereka yang memiliki penerbangan transit, artinya tidak direct, tidak seperti Garuda Indonesia yang langsung ke Jeddah maupun Madinah, dan sebaliknya juga demikian. Tetapi yang transit ini justru yang memang rata-rata mereka posisinya berada di wilayah sekitar perang. Kami diundang oleh Kementerian Haji dan Umroh jam 10 pagi untuk mitigasi kondisi akibat perang ini, Mbak, terutama dengan umroh. Hampir 15 asosiasi dipanggil untuk menghadap Pak Dirjen, berdiskusi apa jalan keluar dan alternatif-alternatif untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Untuk membahas terkait hal ini, kita bergabung bersama juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Mbak Maria. Pagi Mbak Maria.
Halo, selamat pagi Mas Jason, Mbak Valen, apa kabar? Baik, kabarnya baik Mbak Maria, tapi kami ingin langsung saja mempertanyakan soal ini karena situasi saat ini sedang banyak pertanyaan, mungkin banyak yang bingung harus berangkat atau tidak ke Tanah Suci begitu. Jadi situasi terkininya yang sampai ke Kementerian Haji seperti apa Mbak? Oke, ini cukup panjang nih kalau dijelaskan, Mas Jason, Mbak Valen. Terima kasih banyak waktunya yang diberikan kepada kami. Jadi sebenarnya sejak hari Sabtu, itu kami sudah maraton tuh, Sabtu Minggu tetap ke kantor menggelar beberapa rapat darurat. Hari Senin kemarin juga kami gelar rapat bersama dengan pihak Kemenlu. Kemudian juga hari ini rencananya nanti sekitar, pukul 9 pagi, kami juga kemudian menggelar, rapat bersama dengan, tim dari Kemenhaj bekerjasama dengan Kemenlu, kemudian, Kemenhub, kemudian juga pihak imigrasi dan juga, pihak maskapai. Total nanti akan ada 6 maskapai yang akan kami panggil, yaitu, di antaranya ada beberapa maskapai yang memang, direct flight gitu ya, seperti Garuda Indonesia, kemudian Saudia, Airlines, Lion Air, dan juga AirAsia gitu. Jadi kami ingin sebenarnya melihat kondisi terkini. Kami mengupdate setiap hari bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana jadi tidak hanya kondisi jamaah saja, tapi kami juga melihat bagaimana kemudian dinamika yang terjadi di maskapai dan juga di pihak travel. Seperti yang tadi juga ditayangkan di paket berita sebelumnya, bahwa kami juga telah memanggil pihak, asosiasi travel gitu ya, atau kami menyebutnya PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh gitu. Ada 15 asosiasi yang sudah kita panggil. Jadi data yang kami dapatkan hingga, pagi hari ini memang, untuk, penerbangan kondisinya itu kami juga kemarin juga sempat berkomunikasi dengan beberapa maskapai, total ada 5 maskapai memang yang kemudian masih melayani, direct flight atau perjalanan dari tanah air Indonesia menuju ke Arab Saudi, ke Jeddah, maupun juga, sebaliknya. Itu diantaranya adalah, Garuda Indonesia, kemudian Saudia Airlines, Lion Air, AirAsia, dan juga Batik Air sebenarnya. Nah, tapi, maskapai lainnya seperti misalnya kami juga kemarin sempat, berkomunikasi dengan pihak Etihad Airways, kemudian Qatar Airways, ada juga kemudian Emirates Airlines, ada Gulf Airways, dan juga beberapa maskapai lainnya yang ternyata mereka kemudian memilih untuk melihat, ketegangan yang nampaknya diprediksi masih akan berlanjut dan mereka memilih untuk, wait and see dulu melihat 1 hingga 2 minggu ke depan bagaimana sebenarnya, dinamika yang terjadi. Akankah kemudian eskalasinya justru menguat atau deskalasi? Kita juga dengar ada beberapa maskapai ini yang kemudian menahan terlebih dahulu penerbangannya karena melihat, situasi, di udara begitu kan. Nah, sementara itu kalau kita lihat sebenarnya kebijakan dari pihak, Kerajaan Besar Saudi Arabia masih membuka, eee, jamaah yang kemudian ingin datang untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena memang posisinya kalau kami, dapatkan komunikasi juga baik itu dari jamaah, dari pihak travel maupun dari rekan kami, yang berada di sana yaitu kantor urusan haji di, Jeddah Arab Saudi. Mereka juga menyampaikan bahwa situasinya sebenarnya sangat kondusif, ibadah juga berjalan dengan lancar, baik itu di Jeddah maupun juga, di Madinah maupun di Mekah sendiri, kondisinya tidak ada dinamika apapun begitu. Sehingga Baik, memang pihak baik. Arab Saudi masih, Oke, Mbak Maria. membuka, Mbak perjalanan Maria. umroh bagi, sejumlah negara. Seperti Baik, itu, Mbak kalau Valen Arab dan juga Saudi Mas. tetap mengizinkan tetap beroperasi untuk haji dan umroh, kemudian beberapa maskapai internasional wait and see tadi Anda menyampaikan 1 sampai 2 minggu ke depan. Apa kebijakan dari pemerintah Indonesia terkait dengan kalau seandainya nanti eskalasi konflik terjadi, bagaimana nasib orang-orang yang akan berangkat dalam kurun waktu 1 sampai 2 minggu ke depan? Betul sekali Mbak Valen. Jadi seperti ini, kita memang beberapa hari ini maraton kita membuat, berbagai skenario, rencana-rencana, kemungkinan yang terjadi bahkan hingga kemungkinan terburuk misalnya kemudian Arab Saudi melakukan penutupan, tapi semoga tidak ya. Jadi kami sudah merancang berbagai rencana tersebut yaitu di antaranya untuk saat ini memang keputusan yang kami ambil, bentuk produk hukumnya adalah himbauan. Sudah tadi ditayangkan juga begitu ya bahwa kami pihak Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kemudian menyampaikan himbauan kepada para jamaah
jamaah, kepada para travel, PPIU begitu ya, untuk kemudian menahan diri terlebih dahulu untuk tidak melakukan perjalanan umroh mereka, menunda keberangkatan bahasa kami untuk kemudian melihat terlebih dahulu situasinya. Karena kami ingin kemudian memastikan keselamatan, keamanan dan juga kemudian kenyamanan bagi jamaah umroh sendiri. Ini juga kemudian sejalan dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Luar Negeri bersama kami, pihak Kemenhaj, bahwa meminta kami untuk kemudian menghimbau para travel untuk kemudian bisa mengatur jamaahnya untuk menunda keberangkatan terlebih dahulu. Bahkan pihak Kemenlu kan juga sudah mengeluarkan ada travel advice begitu ya. Jadi memang sejalan kami dan juga Kemenlu untuk melakukan hal itu karena kami masih melihat sebenarnya ada juga kan beberapa maskapai yang masih melakukan perjalanan. Yang kedua, kemudian pihak Arab Saudi masih membuka bahkan menerima juga jemaah umroh untuk hadir. Dan kemudian melihat situasi ini ya kami kemudian membuat himbauan itu. Jadi bukan larangan, sekali lagi bentuknya adalah himbauan. Tapi sekali lagi ini adalah demi keamanan dan juga keselamatan bagi para jamaah. Baik, mengutamakan keselamatan makanya dilakukan penundaan terlebih dahulu yang sudah disampaikan kepada pihak travel untuk nanti bisa mengakomodir jemaahnya untuk kurun waktu saat ini sampai dengan situasi kondusif. Terima kasih juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mbak Maria. Nanti pemirsa saya jeda akan masih hadirkan untuk Anda ulasan lain. Sejumlah tokoh nasional mengaku sangat kehilangan atas wafatnya Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Sesaat lagi. Didukung oleh pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool baru. Nafas fresh and cool to the max. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta. Jadi menurut Bahlil, salah satu yang dibahas adalah antisipasi pasokan minyak nasional pasca penutupan Selat Hormuz imbas meningkatnya eskalasi di Timur Tengah. Menurut Bahlil Lahadalia, pemerintah terus mengamati dinamika yang terjadi dan menyiapkan langkah antisipasi untuk memenuhi pasokan energi nasional, mengingat Indonesia masih melakukan impor minyak 1 juta barel per harinya. Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya juga akan segera mengadakan rapat dengan jajaran Kementerian ESDM bersama dengan Dewan Energi Nasional. Meski demikian, ia memastikan cadangan bahan bakar minyak nasional dalam kondisi aman. Stok BBM nasional disebut masih cukup untuk 20 hari ke depan. Selain itu, Bahlil juga menegaskan ketegangan di Timur Tengah hingga saat ini belum berdampak terhadap subsidi energi. Tapi ia mengingatkan bahwa harga minyak dunia berpotensi mengalami koreksi jika ketegangan geopolitik terus terjadi. 20 hari cukup. Masih cukup 20 hari cukup. Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Alternatif yang akan dilakukan mungkin? Besok saya akan melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional. Setelah itu baru saya akan menyampaikan apa hasil dari analisa dan kajian dari Dewan Energi Nasional. Ya. Pemirsa, harga minyak dunia sebelumnya berada di kisaran $67.000 Amerika Serikat per barel. Saat ini sudah tembus $80.000 Amerika Serikat per barel. Dan kalau seandainya konflik terus meluas, meningkat eskalasinya, Selat Hormuz tetap ditutup, harga minyak berpotensi melesat sampai lebih dari $100 per barelnya. Jadi bagaimana dampaknya pada Indonesia sebagai negara pengimpor bahan bakar minyak dalam jumlah besar? Kita akan bahas hari ini bersama pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, ada Fahmi Radi. Mas Fahmi. Kita langsung sapa, selamat pagi Pak Fahmi. Selamat pagi. Ya, Pak Fahmi, ini yang menjadi ketakutan adalah ketika Selat Hormuz ditutup, harga BBM termasuk di Indonesia ini akan naik. Kalau dari pengamatan Pak Fahmi sendiri, bisa seberapa signifikan kenaikan harga BBM ini, Pak? Ya, saya kira nggak bisa dihindari gitu ya. Penutupan Selat Hormuz yang mengangkut sekitar 20-30% minyak dunia itu pasti mengurangi pasokan dan kemudian pasti akan menaikkan harga minyak dunia gitu ya. Bahkan sekarang sudah mencapai 80-82 barrel per hari gitu ya. Nah, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Indonesia itu kan sebagai net importer dalam jumlah yang besar gitu ya. Kira-kira 1 juta barrel per hari impornya itu ya. Nah, harus menghadapi
harga minyak dunia yang cukup tinggi tadi dan tidak menutup kemungkinan akan mencapai sekitar 100 dolar per barrel. Kalau perang tadi masih tetap meluas gitu. Nah, kalau saya diharapkan pada satu pilihan yang sangat sulit gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi tersebut tidak menaikkan harga subsidi, ini akan semakin membengkak itu ya. Pak Fahmi. Semakin memberatkan bagi APBN tadi. Oke, Pak Fahmi. Kalau dinaikkan, ini juga akan memicu adanya inflasi, menurunkan daya beli, dan seterusnya itu Mbak. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami masih terhubung bersama pengamat ekonomi energi UGM, ada Pak Fahmi Radi. Pak Fahmi, saya mau lanjutkan lagi ulasan terkait dampak dari penutupan Selat Hormuz ini. Karena banyak pengamat dan juga tadi Pak Fahmi juga mengatakan bisa jadi harga minyak pemirsa tembus di angka 100 USD per barrel. Dan kalau seandainya itu terjadi Pak Fahmi, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Tadi Anda katakan kalau tiba-tiba dinaikkan nanti bisa terjadi inflasi. Apa yang harus dilakukan? Ya, secara teoritis kalau 100 gitu ya, maka saya perkirakan APBN sudah tidak mampu lagi untuk menahan tadi, maka itu barangkali menjadi dasar untuk menaikkan harga BBM subsidi gitu ya. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah berapa kenaikan tadi. Ini harus benar-benar hitung gitu ya. Apakah kenaikan harga BBM subsidi tadi proporsional dengan minyak dunia? Menurut saya tidak gitu ya. Yang penting kenaikan tadi kalau harus dilakukan adalah untuk mengurangi beban APBN tadi. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, momentum untuk menaikkan tadi itu juga harus tepat gitu ya. Jangan sekarang misalnya bulan puasa dan menjelang hari raya, ini biasanya inflasinya cukup tinggi. Kalau dibarengi dengan kenaikan harga BBM, maka ini akan semakin meningkatkan inflasi tadi dan ini saya kira akan menurunkan daya beli. Nah, jadi maksud saya pemerintah yang pertama harus melakukan adalah harus ada dasar dalam mengambilan keputusan itu ya. Jadi saya katakan kalau di atas 100 barangkali itu harus jadi dasar untuk menaikkan tadi. Nah, kemudian yang kedua, berapa persen kenaikan tadi? Apakah proporsional atau tidak? Menurut saya tidak harus proporsional, tapi yang penting mengurangi beban APBN tadi. Yang ketiga adalah momentum. Nah, sebelum kenaikan tadi, itu yang paling berdampak kalau terjadi kenaikan harga BBM adalah rakyat miskin gitu ya. Nah, oleh karena itu sebelum dinaikkan, rakyat miskin tadi harus diberikan bantalan sosial gitu ya. Apakah berupa bansos, karena dan lain sebagainya gitu ya. Nah, semua yang akan diambil tadi ini harus dikomunikasikan pada rakyat gitu ya. Sehingga rakyat tahu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa cadangan yang dimiliki, kapan harga BBM naik gitu ya. Sehingga tidak terlalu meresahkan bagi rakyat terhadap pengambilan keputusan tadi gitu ya. Terus terang ini keputusan yang tidak mudah dan sulit bagi pemerintah gitu ya. Maka sebaiknya Presiden Prabowo jangan ke Iran untuk menjadi mediator gitu ya, karena di Indonesia dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat dan keputusan itu tidak bisa diberikan kepada Wakil Presiden atau Menteri SDM gitu ya. Ini Presiden sendiri harus standby untuk menghadapi keputusan yang barangkali sulit itu, Mas. Ya, Pak Fahmi, tapi yang juga kemudian paling relate dengan masyarakat karena ini juga momentumnya mau menjelang Lebaran begitu. Tentu kalau kita lihat kebiasaannya polanya banyak harga-harga akan naik. Kalau
kondisi ini berlangsung nantinya cukup lama, kenaikan harga ini benar-benar terjadi secara signifikan begitu kenaikan BBM-nya. Sektor mana saja Pak yang paling nantinya terpengaruh kalau di Indonesia Pak? Pertama lunar merupakan Kalau misalnya itu yang digunakan BBM subsidi itu termasuk solar gitu ya. Saya kira akan mempunyai dampak yang sangat signifikan gitu ya. Karena kita tahu bahwa solar itu digunakan untuk transportasi untuk angkutan distribusi kebutuhan pokok gitu ya. Maka kenaikan BBM subsidi itu sudah pasti akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok itu ya. Maka tadi saya katakan yang paling berdampak terhadap kenaikan BBM subsidi itu justru rakyat miskin yang tidak mempunyai kendaraan bermotor dan tidak menggunakan BBM tapi dia kena dampak tadi. Nah, oleh karena itu sebelum dinaikkan maka perlu ada bantalan sosial yang harus diberikan gitu ya, agar dia tidak terlalu terdampak atau mengurangi paling tidak. Dan yang paling penting adalah momentumnya juga itu ya. Jadi setelah Lebaran berapa lama sambil memantau itu ya, apakah harga minyak dunia masih tetap bertengger di atas 100. Kalau ternyata di bawah 100 ya sebaiknya jangan dinaikkan gitu. Baik, Pak Fahmi, tadi pagi pukul 9.11 menit yang lalu pasar saham Indonesia termasuk beberapa diantaranya ada emiten untuk energi itu terlihat relatif stabil berdasarkan laporan dari jurnalis Metro TV di sana. Nah, menurut Bapak apa sebenarnya faktor utama yang membuat ternyata tensi di Timur Tengah sampai dengan hari ini belum ada tekanan signifikan untuk beberapa emiten dan juga pasar domestik, Pak? Ya, saya kira dengan kenaikan harga yang cukup tinggi ini gitu ya, ada yang dirugikan, ada juga yang diuntungkan gitu ya. Nah, beberapa perusahaan energi besar yang menjual sahamnya di pasar, kenaikan ini justru akan menguntungkan gitu ya, karena akan mendongkrak harga sahamnya gitu ya, akan menaikkan dalam jumlah yang cukup tinggi juga di situ. Apalagi kemudian ada semacam ekspektasi gitu ya, yang semakin menaikkan harga saham dari perusahaan-perusahaan energi tadi itu. Jadi ada yang juga yang diuntungkan dengan kenaikan harga minyak dunia tadi gitu ya. Nah, negara-negara lain termasuk Indonesia gitu ya, saya kira karena kita nggak punya perusahaan energi yang besar yang menjual tadi ya lebih banyak dirugikan gitu ya, termasuk negara ini dengan harga yang mahal tadi, maka pembiayaan untuk impor BBM itu kan semakin besar. Nah, ini akan menguras devisa dan selain memicu inflasi, ini juga akan melemahkan rupiah terhadap US dollar gitu ya, karena pembiayaan untuk minyak semakin mahal. Nah, ini barangkali ya harus diantisipasi gitu ya. Selain inflasi adalah kurs rupiah terhadap dolar ini juga pasti akan semakin melemah itu. Baik, tentu dibutuhkan upaya yang tanggap begitu dari pemerintah saat ini untuk kemudian bisa mengantisipasi segala kemungkinan. Terima kasih Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Fahmi. Nanti pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan ulasan lain untuk Anda. Akan ada ulasan soal semangat keberagaman yang tercermin di jantung ibu kota. Di kawasan bisnis SCBD menggelar parade Cap Gomeh di tengah suasana bulan suci Ramadan. Sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kembali kami lanjutkan informasi pemirsa. Semangat keberagaman tercermin di jantung ibu kota. Jadi kawasan bisnis SCBD menggelar parade Cap Gomeh di tengah bulan Ramadan dengan tema Ride to Luck. Puncak perayaan Imlek ke-2026 berlangsung meriah di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Jadi pemirsa, tidak hanya tradisi Tionghoa, perayaan ini jadi simbol akulturasi budaya dengan kehadiran ondel-ondel Betawi serta ada tabuhan rebana. Nah, pertemuan dua momen besar ini menciptakan atmosfer harmoni yang unik.
Pengunjung juga bisa menikmati pasar Imlek yang menyajikan kuliner khas Tiongkok bersanding dengan aneka takjil untuk buka puasa. Nah, melalui acara ini harapannya bisa menyebarkan pesan optimisme dan persatuan bagi seluruh warga Jakarta. Pemirsa, perkumpulan The Lions kembali menggelar kegiatan Cap Gome Peduli Lansia yang secara konsisten dilaksanakan sejak tahun 2000. Dalam kegiatan tahun ini ada sebanyak 100 lansia dari 10 panti jompo yang diundang dan menerima donasi yang sudah dikumpulkan melalui penggalangan dana. Kegiatan ini rutin diselenggarakan setiap tahun setelah perayaan Imlek sebagai wujud kepedulian sosial terhadap para lansia. Acara ini turut dimeriahkan oleh penampilan 3 penyanyi, pertunjukan tari balet, serta atraksi barongsai. Ketua Panitia, Iyeriadi Andika menyatakan kegiatan ini memiliki tujuan yakni untuk menggalang dana. Nantinya hasil keuntungan tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan renovasi rumah jompo agar para penghuni dapat menikmati fasilitas yang lebih layak. Selain menyerahkan donasi senilai 150 juta rupiah, panitia juga memberikan angpau kepada seluruh lansia yang hadir sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang. Pemirsa, perayaan Cap Gome di Tiongkok berlangsung meriah dengan ribuan lampion menghiasi dan jalan kota di Tiongkok. Jadi festival yang biasa dikenal dengan Festival Lampion jadi puncak untuk perayaan Imlek Tahun Baru dan menandai hari ke-15 dalam kalender lunar. Kita akan lihat bagaimana kemeriahan di sana. Sudah ada reporter CMG Wang Xin. Selamat pagi Pak Wisnu, Wang Xin. Jadi bagaimana suasana kemeriahan Cap Gome di situ? Ya, selamat pagi host Metro TV dan para pemirsa Indonesia. Saya dari Beijing. Memang sekarang di Beijing juga penuh suasana ramainya Hari Cap Gome ya. Kalau di sini Hari Cap Gome juga disebut sebagai festival Lampion. Kalau menurut tradisi Tiongkok ya dari 1 sampai 15 bulan pertama lunar ini semua termasuk Chinese New Year. Maka Hari Cap Gome juga adalah hari penutupnya tahun baru Imlek. Nah, sekarang di seluruh negeri Tiongkok jalan, toko maupun taman ya banyak dihias dengan bunga ya atau lampion ya. Meskipun agak sedikit dingin sedikit ya, tapi orang suka berjalan-jalan ke taman untuk menikmati suasana Hari Cap Gome yang sebagai penutup tahun baru Imlek. Sekarang juga pun ada banyak orang menggunakan liburan terakhir ini untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri untuk merayakan tahun baru Imlek nih, host. Baik. Wisnu, apa kemudian yang menjadi sorotan media di sana terkait dengan perayaan Cap Gome? Memang sorotan di sini ya, karena seperti saya tadi mengatakan ini sebagai penutup hari terakhir Chinese New Year. Jadi banyak orang suka jalan-jalan ke taman meskipun masih dingin sekali ya. Tapi satu hal yang penting adalah reuni keluarga. Itu karena bagi masyarakat Tiongkok ya, ini pun adalah makan bersama sekeluarga adalah hal penting pada Chinese New Year. Itu tentu aja seperti makan ongdela itu juga semacam apa ya kuliner ya wajib dihidangkan pada hari Cap Gome ini. Host. Baik. Pak Wisnu, jadi tradisi unik yang ditampilkan tahun ini apakah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Kemudian bagaimana antusiasme masyarakat di sana? Seperti tadi saya senang sekali ya lihat masyarakat di Indonesia pun merayakan hari Cap Gome. Saya lihat tradisinya hampir persis dengan tradisi di sini. Misalnya ada barongsai, ada lepas lampion atau pasang lampion. Nah, juga ada teka-teki lampion. Juga ada yang banyak tarian tradisional seperti yang itu di bagian kawasan selatan Tiongkok juga banyak sekali. Maka saya lihat itu tradisinya di daratan Tiongkok sama Indonesia hampir mirip ya, tapi juga karena ini adalah penutup hari Chinese New Year. Jadi setelah hari Cap Gome, cuaca mulai hangat, terus orangnya juga mulai siap kembali ke posisi kerja masing-masing. Ini menandakan Chinese New Year yang berlangsung 15 hari sampai sekarang sudah berakhir gitu, host. Baik,
Wisnu, lalu bagaimana dengan pengaruh teknologi dan juga media sosial yang saat ini berkembang begitu dalam perayaan Cap Gomeh di Tiongkok? Ya, memang sekarang teknologi tinggi di Tiongkok juga berkembang cepat ya. Sekarang seperti robot AI lagi sangat memanas atau populer di Tiongkok. Seperti pada 1 minggu lebih yang lalu ya, di kala tahun baru Imlek yang dipentaskan oleh CMG, itu robot AI main kungfu atau main silat atau main tari ya, itu di panggung itu sangat menarik perhatian umum. Pun menjadi salah satu lambangnya teknologi tinggi yang milik Tiongkok. Justru sekarang di salah satu taman di distrik Haitian di Tiongkok ada satu acara perayaan Cap Gomeh dengan 30 lebih robot yang main silat, main kungfu atau main tarian. Ini pun sebagai lambang teknologi Tiongkok yang cukup maju sekarang ini, yang sedikit beda dengan tradisi tradisional hari Cap Gomeh yang sebelumnya. Host. Baik, Pak Wisnu, satu lagi. Jadi biasanya dalam perayaan Cap Gomeh ini apa yang kemudian disampaikan dari warga Tiongkok terkait dengan harapan-harapannya untuk sepanjang tahun atau harapannya pada pemerintah? Apa Pak Wisnu? Memang sebenarnya di Tiongkok ya, selama 15 hari kita sudah merayakan tahun baru Imlek. Ini hari terakhir Chinese New Year juga melambangkan orangnya sudah akan kembali ke posisi kerja masing-masing. Terus cuaca mulai hangat, kaum petani juga mulai kembali ke tanah garapan. Tiongkok juga baru-barusan ini meluncurkan rencana pembangunan 5 tahun ke-15. Saya yakin pada tahun 2026 ini ya, seluruh rakyat Tiongkok di bawah pimpinan pemerintah dan partai akan mencapai kemajuan atau prestasi yang lebih besar. Bagi kita setiap warga biasa, saya yakin ya setiap orang bisa memiliki suatu kehidupan yang lebih bahagia atau lebih sejahtera pada tahun baru ini. Host. Baik, tentunya berbagai harapan baik begitu ya. Ini juga disampaikan oleh masyarakat di sana dalam perayaan Cap Gomeh tahun ini. Terima kasih Wisnu Wang, jurnalis CMG melaporkan langsung dari Tiongkok, dan selamat bertugas kembali. Baik. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Akhir kata saya Valencia Belvinci. Dan saya Jason Sambo pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.